Ya, seperti yang tadi kita dengar sama-sama pemirsa bahwa BPJPH ini sudah menemukan 9 produk pangan olahan begitu ya, yang kemudian ini mengandung babi ataupun juga porsin. Bahkan yang mengejutkan adalah temuan dari BPJPH, kemudian juga berkoordinasi dengan BPOM, ini 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Bagaimana kemudian produk-produk tersebut ini bisa lolos dan juga beredar di pasaran, itu yang akan kami bahas di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam hari ini pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun juga sambungan Zoom. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Teh Rika Ekawati yang merupakan influencer halal lifestyle. Assalamualaikum Teh Rika. Baik, waalaikumsalam. Di sebelahnya juga sudah ada Kiai Haji Ihsan Abdullah yang merupakan founder Indonesia Halal Watch. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya. Selamat malam. Baik, kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom yang sudah hadir melalui sambungan Zoom bersama kami, ya ini Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. Selamat malam Babe Haikal. Assalamualaikum Babe. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita berbincang ya berkaitan dengan ini bisa dikatakan sebagai tentunya kepanikan warga masyarakat termasuk kaum muslim begitu ya, mengenai produk-produk yang mengandung babi ini, kita akan coba cek dulu ya dengan reporter kami yang ada di lapangan di salah satu minimarket yang berada di Jakarta Timur begitu. Apakah masih ada produk yang kemudian ini dimaksud ataupun yang justru harusnya ditarik ini masih beredar di pasaran? Kita akan langsung sapa Haidar Fasal. Selamat malam. Apakah produk yang kemudian ini masuk di dalam... Ya, selamat malam. Ya, apakah produk-produk yang kemudian ini harusnya sudah ditarik dan juga mengandung babi ini masih Anda temukan di lapangan atau di minimarket? Oke. Baik Tiara dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya temuan makanan manis ataupun marshmallow yang mengandung unsur babi yang ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di mana memang total ada 9 produk marshmallow yang ditenggarai mencampurkan unsur babi, Tiara dan juga pemirsa, dan kami tadi juga sempat mencari ke beberapa toko swalayan dan memang masih ditemukan produk-produk tersebut. Ini saya membeli salah satunya, Tiara dan juga pemirsa, di mana ini merupakan salah satu produk yang memang di-list oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini adalah salah satu produk dari Comcom dengan varian flower mellow, Tiara dan juga pemirsa, memang yang mana ini bisa ditemui di banyak toko swalayan dan saya menemukan ini dengan harga cukup relatif murah, dengan harga 10.000 saja begitu. Dan memang kalau di depannya, Tiara dan juga pemirsa, mungkin bisa dilihat ini ada logo halal, artinya sebenarnya sudah tersertifikasi halal oleh MUI dan juga BPOM. Dan pemirsa bisa lihat kalau di belakangnya ini kami bisa informasikan kalau dari komposisi sajiannya sendiri, ini dari gula, sirup jagung, air, dextrosa, pembentuk gel gelatin sapi, pati jagung, perisai sintetik vanila, pewarna sintetik, dan tidak ditemukan adanya kandungan babi. Sebetulnya tidak terlist kandungan babi, namun ternyata kita ketahui bersama bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengatakan ini menjadi salah satu produk yang dinyatakan ada unsur babinya. Nah, saya akan mencoba bertanya dengan pembeli di sini, salah satu pembeli tadi saya ajak berbincang. Halo Pak, boleh minta waktu sebentar? Ya. Bapak namanya siapa? Dengan Pak Jejen Jamaludin. Oke, Pak Jejen, gimana Pak Jejen mengetahui tidak terkait dengan adanya produk marshmallow yang mengandung babi, Pak? Saya nggak tahu nih informasi ini. Baru tahu sekarang. Baru tahu saat ini ya Pak? Iya. Betul. Gimana tanggapan Bapak mengenai marshmallow ini yang ternyata oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dinyatakan ada unsur babinya, Pak? Padahal sudah tersertifikasi halal di sini. Saya terkejut sekali ini, karena ini saya lihat produknya produk untuk konsumsi anak remaja, anak-anak. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kok bisa masuk ke supermarket besar gitu? Kalau supermarket besar aja masuk, apalagi supermarket yang kecil, yang warung-warung kecil. Ini bagaimana ya?
distribusinya, terus bagaimana kok bisa lewat gitu dari BPOM sama MUI gitu. Jadi sangat disayangkan ya Pak ya? Sangat-sangat disayangkan sekali. Oke. Kalau Bapak pribadi pernah membeli marshmallow ini untuk anak Bapak mungkin atau siapa? Nggak pernah. Saya kalau produk-produk yang nggak jelas saya nggak pernah beli. Oke. Harapannya Pak bagaimana mungkin? Mungkin untuk BPOM sama MUI lebih diperketat lagi untuk supaya perizinannya itu nggak sembarangan masuk gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Jujin atas informasinya dan juga keterangannya. Itu tadi pemirsa memang artinya meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah meminta produsen ataupun distributor untuk bertanggung jawab dan menarik semua produksinya, namun nyatanya kami masih menemukan ini di toko swalayan ataupun di supermarket yang tadi kami temui dan kami bisa membeli dengan harga yang cukup murah, harga 10.000 saja. Tentu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jejen dan juga semua masyarakat yang tadi saya ajak berbincang, mengharapkan hal ini bisa menjadi atensi bersama dan juga bisa lebih teliti lagi ke depan untuk produk-produk makanan khususnya agar benar-benar tersertifikasi halal. Untuk sementara demikian, Tiara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari salah satu minimarket yang berada di Jakarta Timur begitu, dan sangat disayangkan ya tentunya ternyata tadi salah satu produk yang kemudian ini mengandung babi masih bisa ditemukan dengan mudahnya begitu di salah satu minimarket. Bahkan di sini saya sebenarnya melihat ya di studio ini Pak Kiai juga membawa beberapa. Kita kan nanti bahas satu persatu pemirsa, namun mohon izin saya ke Babe Haikal terlebih dahulu. Babe, kalau kita tadi sama-sama melihat ya ternyata masih ada di pasaran begitu produk-produk yang seharusnya mungkin bisa dikatakan ini membuat masyarakat khususnya kaum muslim ini merasa tidak aman, tidak nyaman karena kita tahu bahwa sebenarnya kandungan babi ini kan diharamkan begitu untuk mereka. Ini awal mula pihak BPJPH mengetahui bahwa kandungan tersebut ini dengan bebasnya beredar di pasaran seperti apa, Be? Pertama saya ucapkan terima kasih pada Tiara, Ane, dan TV One. Ya, bahwa ini ditanggapi dengan kata-kata yang menurut saya, pertama saya kok lucu gitu ya, yang kedua kok aneh ya, yang ketiga kok pecah belah ya, termasuk kata-kata Tiara sangat mengundang pecah belah. Astaga, berlabel halal kok mengandung babi, ini berarti tidak mengerti permasalahan sama sekali. Televisi sebesar TV One hendaknya mengerti situasi yang terjadi. Begitu juga netizen yang justru akhirnya menyerang. Dan gini ya, saya sampaikan ya, label halal ada di 5,6 juta produk di Indonesia. Kami secara random meneliti, memeriksa dan membawa ke laboratorium itu loh. Dan dari 5,6 juta produk yang ada di pasaran, setelah kami cek sejak awal tahun 2024, 2025 ya, kami cek setiap hari, setiap saat gitu loh. Dan ternyata begitu ketemu, harusnya rame-rame televisi, rame-rame yang katanya peduli dengan Halal Watch, mendukung BPJPH menarik produk babi, BPJPH menemukan produk babi, BPJPH mengumumkan produk babi, bukan mengatakan loh kok halal tapi ada babinya ya. Aneh menurut saya, sangat aneh, sangat tidak mendidik, sangat mencerminkan untuk ikut serta menebarkan kabar takut. Justru kami umumkan ke seluruh Indonesia melalui seluruh televisi untuk mengingatkan masyarakat produk itu jangan dimakan bagi yang beragama Islam. Jadi mestinya ayo kita bantu, kita sebarluaskan agar umat waspada, bukan menunjukkan kesan kesannya ini nggak sehat gitu loh. Justru menciptakan suasana yang menambah kepanikan masyarakat. Baik. Padahal kami bekerja untuk masyarakat. Kami cek dari hampir 6 juta, 5,6 juta produk itu kami cek terus. Baik. Kami teliti terus. Kami usahakan terus supaya ketemu produk-produk lain yang mengandung babi. Jadi harusnya yuk sama-sama maka masyarakat yang sudah diumumkan oleh BPJPH itu kita periksa rame-rame. Kita cek rame-rame.
Gitu. Kepada perusahaan itu telah kami ultimatum untuk menarik produk tanggung jawabnya. Kami pun telah menarik produk sebisa kami, semampu kami. Jadi yuk bangun narasi untuk kebaikan bersama, bukan memberi kabar takut bersama seperti yang Tiara lakukan gitu. Baik, Mbak Be, tentunya kita mengapresiasi ya, justru ini adalah untuk sebagai bentuk mengapresiasi kepada BPJPH begitu, karena dengan adanya temuan ini masyarakat tentunya lebih berhati-hati begitu ya, dan justru mengetahui ternyata ada beberapa dari produk-produk tersebut yang harus kita perdalam lagi begitu isi kandungannya. Tetapi Be, kalau tadi melihat ada temuan rekan kami Ada ya, dua ini ternyata kemungkinan, masih Tiara. ada yang kemudian ini beredar. Nah ini batas Masih waktu ada. maksimal untuk kemudian ini Justru. seluruhnya ditarik, kapan Mbak Be? Oh sudah lewat batas waktunya, karena itu kami umumkan kepada semua masyarakat sekarang. Harus segera ikut serta untuk menenteramkan situasi. Untuk diketahui, produk berlabel halal itu tahun 2021 mendapatkan label halalnya. Di era yang sangat lama, yaitu 4 tahun yang lalu. Di tahun 2022, 2023 kami terus lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami lakukan penyelidikan dan investigasi itu. Sampai akhirnya pada tahun 2025 ini, apakah satu kemungkinannya ingredientsnya dirubah oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, produsennya mendatangkan impor dari China yang ternyata teridentifikasi porsin. Kemungkinan yang ketiga, laboratorium yang menyelidiki pada tahun 2021 itu belum memiliki alat yang canggih, sehingga baru sekarang ketahuannya. Jadi berbagai kemungkinan itu justru harus kita redam supaya masyarakat tidak panik. Jangan takut, tetap selama berlogo halal, insya Allah itu bisa dimakan dengan baik. Kecuali yang kami umumkan, yang kami temukan, dan yang kami peringatkan. Jadi yuk kita bangun narasi, ayo bantu umat, jaga umat supaya mendapatkan makanan yang halal. Bukan menambah kabar panik. Begitu. Baik, Mbak Be. Tapi kan selama ini masyarakat ini sangat menggantungkan atau percaya sekali begitu ya dengan adanya logo halal di dalam suatu produk ataupun juga restoran begitu. Mereka berpikir bahwa kalau sudah logo halal ini pasti sudah aman dimakan khususnya untuk kaum muslim. Nah, kenapa logo halal tersebut ini bisa keluar untuk kandungan-kandungan yang tidak semestinya jika dalam permasalahan ini mengandung babi begitu? Be? Itu dia, sekali lagi Tiara nggak mengerti persoalannya kayak Tiara. Tiara nggak paham persoalan. Saya ulangi lagi sekali lagi ya Tiara ya. Sekali lagi nih, sekali lagi saya umumkan. Produk ini mengandung babi tahun 2025. Ketika tahun 2021 belum mengandung babi. Karena tidak mengandung babi dikasih logo halal. Baik. Sekarang mengandung babi dicabut halalnya. Baik. Saya berkali-kali katakan itu ya. 2021 tidak mengandung babi sehingga dapat logo halal. 2025 mengandung babi sehingga ditarik halalnya. Begitu. Baik, Be, tentunya kami sangat mengapresiasi ya sekali lagi temuan ini begitu. Tapi kalau tadi Babe sempat menyinggung begitu, ada kemungkinan ini perubahan dari ingredients. Itu kan artinya ada yang berupa, kalau tadi mungkin disebutkan dari tahun 2001, sekitaran tahun 2001 hingga akhirnya ditemukan di tahun 2025. Nah ini bentuk pengawasannya seperti apa? Mengapa sampai ada celah perubahan ingredients tersebut, Be? Kemungkinan perubahannya baru 1 bulan. Kemungkinan perubahannya baru 1 hari. Yang jelas kami temukan dan kami teliti dan kami cek kembali di laboratorium kami. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai amanah yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dengan mengangkat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini, sebuah lembaga yang setingkat menteri untuk mengawasi makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Sehingga bukan lagi ditanyakan kok bisa baru ketemu, ya karena baru ketemu begitu. Dan kami lakukan itu terus untuk menenteramkan masyarakat ya, terus kami lakukan. Per hari kami targetkan itu nantinya kemungkinan bisa sampai 10.000 sertifikat halal per hari yang sudah masuk ke dalam laboratorium kami. Dan itu kami tingkatkan terus dengan bekerjasama dengan para LPH atau lembaga pemeriksa halal yang telah terjalin dengan kami dengan banyaknya 86 lembaga pemeriksa halal. Ini kami terus lakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia agar mengkonsumsi yang halal serta aman dan tentram. Ingat, insya Allah dengan logo halal semuanya insya Allah akan aman tentram. Kecuali yang mengandung babi akan kami umumkan. Dan kalau kami sudah umumkan, ya udah, jangan dimakan lagi dong. Begitu kan sederhananya?
Oke, baik. Tujuannya tentunya tujuan yang sangat mulia begitu ya, dan lagi-lagi kita mengapresiasi ini adalah langkah aktif begitu dari pihak BPJPH untuk tentunya melindungi konsumen kita. Saya akan bergeser ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau merespon apa yang sudah disebutkan atau dikatakan oleh Bapak Haikel tadi selaku Ketua BPJPH begitu ya, ini apa yang bisa disoroti mengingat bahwa memang temuan-temuan itu baru ada sekarang, sementara mungkin konsumen ini berpikiran saya sudah terlanjur percaya begitu dengan logo-logo tersebut. Ya, Assalamualaikum Mbak Be. Jadi yang pertama tentu kita harus meluruskan dulu bahwa tadi di masyarakat masih terjadi salah persepsi bahwa yang melakukan sertifikasi halal itu MUI. Padahal saat ini yang melakukan sertifikasi itu sudah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu poin yang pertama dan penting supaya masyarakat paham bahwa MUI sudah tidak lagi melakukan sertifikasi halal, tetapi yang melakukan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang nahkodanya Babe Haikal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu saya mengapresiasi, kami dari Indonesia Halal Watch mengapresiasi TV One dan Babe Haikal nih sekaligus. Karena satu-satunya TV yang concern kelihatannya mengangkat isu ini dibanding dengan TV lain. Ini bagus karena dengan adanya TV One mengangkat isu ini, BPJPH dipahamkan oleh masyarakat bahwa careness terhadap konsumen. Karena kalau nggak ada temuan seperti ini, ya kita angin lalu aja nih, disangkanya produk yang sudah bersertifikasi halal ini ya halal, padahal banyak nih yang namanya produsen-produsen yang nakal. Misalnya waktu Pak Iksan. Ya, bentar waktu mereka melaporkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, itu oke, barangnya sudah disuspek, sudah diperiksa, bagus semua halal. Tetap positif lah, positif list lah, semua bagus. Tetapi kemudian setelah dapat sertifikasi halal, balik lagi nih ke asal mula, misalnya menggunakan minyak babi, contoh yang mudah. Nah, ini artinya kita perlu yang namanya surveillance atau badan atau lembaga pengawasan yang Babe bentuk nanti BPJPH, tetapi mengajak partisipasi publik. Baik. Supaya Babe nggak terlalu capek kerjanya. Baik. Itu satu. Sebentar, Tiara, ini penting. Silakan. Nah, yang kedua, tugas surveillance ini melaporkan setiap 2 tahun sekali misalnya, atau 3 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, sehingga terdetek nih produk mana yang ingredientnya tetap dilaporkan dan tetap seperti awal pada waktu permohonan sertifikasi halal, atau ternyata tricky tuh mengganti di tengah. Babe nggak tahu tuh. Masa perubahan ingredients tersebut ya, Pak Kiai, ngawasin yang tadi kita sudah sama-sama bahas. 5,6 juta nggak mungkin. Baik. Nah, ternyata memang banyak nih produsen kayak gini nih. Saya temukan nih, Ada beberapa yang sudah dibawa. Baik, Pak Kiai. Dan ternyata Babe kurang tegas nih. Tolong mulai malam ini dihimbau lagi supaya semua produsen ini menarik dari peredaran. Ini jangankan di pasar umum nih. Saya beli di swalayan, Indomaret dan Alfamart. Di Jawa Barat, di Tangerang, di Jakarta. Ini masih beredar banyak. Baik, Pak Kiai, ini masih beredar di pasaran begitu ya. Tapi kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Kiai bahwa dari Babe Haikal ya, yang bahwa ini semua ini sebenarnya sejak tahun 2021 yang kemudian ini melakukan sertifikasi kita ketahui adalah MUI. Artinya ini yang kecolongan celah tersebut ini berada pada saat MUI lah yang kemudian memberikan sertifikasi itu. Apa seperti itu? Oh tidak, ini sudah 2021 sudah BPJPH yang menerapkan sertifikasi halal. Sudah bukan MUI lagi. Ya kan? Nah, jadi logo ini juga tapi semua. Bukannya itu baru, Pak Kiai? Logo ini semua yang di dalam yang ditemukan juga logonya BPJPH. BPJPH baru 2024, Kiai. BPJPH Oktober 2024.
Baik, artinya di 2021 tersebut apakah bisa dikatakan wewenangnya MUI lah yang memberikan sertifikasi tersebut dan bisa dikatakan bahwa MUI lah yang kecolongan begitu Pak Kiai memberikan sertifikasi halal? BPJPH itu 2019 kan deh. Bukan. Nah, bukan. kemudian, Pak Iksan, iya, Mbak Tiara jangan dibawa dalam perdebatan. Mbak Tiara, Pak Iksan jangan dibawa pada perdebatan. Yang indah itu adalah yuk kita teliti bersama-sama. MUI itu tetap yang memberikan fatwa. Gitu tetap. Kami melakukan regulasi penerapan, bawanya ke nuansa persatuan dan persahabatan. Mengenai usul dari Pak Iksan harus diperbanyak surveillance, ini yang sedang kami usulkan. Dan memang kami berencana mengundang semua orang yang peduli dengan halal termasuk Pak Iksan. Kami akan undang semua, yuk bersama-sama secara legal, bersama-sama secara diundangkan, di-PP-kan tentang masyarakat yang secara aware, yang secara peduli seperti Pak Iksan ini, ya, untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap produk-produk halal yang beredar di pasaran. Begitu. Jadi yuk kita temukan sama-sama, kita teliti sama-sama, kita jaga sama-sama agar masyarakat Indonesia tidak lagi kena pengusaha-pengusaha yang nakal tadi. Yang di tengah jalan kemungkinan lagi diteliti yang di tengah jalan merubah ingredient dan sebagainya, begitu. Dan satu hal Babe, Tiara mohon izin. Silakan Pak Kiai. Ini biar Babe kerjanya nggak berat. Jangan seumur hidup sertifikasi halal ini. Harus ada masanya. Berkala begitu ya. Berkala sehingga Babe bisa audit. Baik. Nah, tentang pelaporannya saja. Kalau sertifikasi halal mungkin 5 tahun atau 7 tahun. Kalau seumur hidup, nah mereka makin banyak tuh tumbuh triki-triki itu. Itu Be. Betul. Usulan kami dari Indonesia Halal Watch. Sertifikat halal seumur hidup itu, usulannya itu sudah kami bahas Pak Kiai. Terima kasih, sudah Pak Iksan, sudah kami bahas dan kami lakukan ceknya itu seperti yang tadi Pak Iksan katakan, setahun sekali, 2 tahun sekali. Kami daily Pak. Kami mantap, daily, setiap hari pengecekan itu kami lakukan daily. Hanya saja ada undang-undang Pak, undang-undangnya itu dengan apa boleh buat, entah siapa yang dulu membuat undang-undang tentang Ciptaker bahwa sertifikat itu berlaku seumur hidup. Kami sedang lakukan upaya judicial review. Baik, gitu. Evaluasi tersebut tentunya yang akan kita bahas pada malam hari ini, Pak Haikal dan juga Pak Kiai. Kita duduk bersama ini tidak untuk kemudian ini menimbulkan permasalahan yang lebih kusut, tetapi mencari solusi dan juga evaluasi. Karena ini tentu adalah hal yang tentunya lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri, ini merupakan keresahan bagi masyarakat yang harus kita selesaikan sesegera mungkin. Kita nanti akan minta pandangan melalui Teh Rike ya, selaku influencer, bagaimana menyikapi kasus ini, karena Teh Rike ini kita ketahui mungkin di media sosialnya ini juga sangat gencar memberikan edukasi mengenai halal lifestyle begitu ya Teh Rike ya. Tapi usai jeda kita akan kembali untuk Anda pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kita akan lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Saya akan langsung ke Teh Rike. Teh Rike seperti apa memandang kasus ini ya, karena mengingat mungkin ini adalah hal baru begitu bagi para konsumen, khususnya Teh Rike yang kemudian ini sangat aktif mengedukasi masyarakat untuk sangat berhati-hati khususnya kaum muslim untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal begitu. Baik, selamat malam Kak Tiara. Jadi di sini kita sebagai masyarakat yang pertama kali menyimak berita ini kaget sekali karena kok bisa? Karena sudah halal certified. Karena dari awal kita tuh percaya kalau sudah berlogo halal, ada nomor sertifikat halalnya, itu pasti sudah terjamin kehalalannya gitu kan. Karena kalau tanpa itu kita mau percaya sama siapa lagi gitu kan? Ke meriksa sendiri kan nggak mungkin ya. Kita nggak semua masyarakat punya akses ke sana gitu kan. Kemudian yang kedua, kemudian ini jadi menimbulkan pertanyaan besar sebenarnya buat kami karena di situ di pengumuman yang dikeluarkan oleh Babe Haikal dan tim BPJPH di situ ada batch nomor sekian. Jadi pertanyaannya untuk batch lainnya apakah sama-sama mengandung porsin juga atau tidak, atau hanya batch itu saja yang diperiksa. Terus karena jangka produksinya itu kan lama, dari keluar sertifikasi halal katanya 2021, sekarang baru diperiksa 2025. Kenapa baru diperiksa sekarang? Kenapa tidak dilakukan berkala? Tapi katanya tadi daily dilakukan, tapi kalau daily kayaknya cost-nya akan terlalu sangat besar ya. Untuk satu produknya kita daily setiap hari ngecek misalnya itu kan sangat tidak memungkinkan. Jadi harapan kami sih
sebagai masyarakat itu lembaga penjamin halal, lembaga pemeriksa halal itu bisa memeriksa dengan baik sebelum menyampaikan itu untuk kemudian dimasukkan ke dalam fatwa. Karena kan untuk saat ini mengeluarkan sertifikasi halalnya BPJPH, tapi untuk fatwanya memang dipegang MUI, tapi laporan semua kan fatwa itu dari semua di MUI. Iya, sekarang terbagi Untuk dua ya. Self-declare Tidak di itu MUI ya. Di BPJPH juga oleh iya. Komite Fatwa. Komite Fatwa. Nah, itu jadi itu juga saya baru tahu ya Pak Kiai. Jadi ternyata sekarang untuk fatwa, bahkan untuk fatwa halal pun terbagi dua. Jadi untuk yang untuk perusahaan besar berarti lewat MUI Iya, fatwanya reguler. untuk jalur reguler, untuk jalur self declare itu Iya. melalui komisi fatwa yang komite fatwa di bawah BPJPH. Jadi kalau misalkan kami dari masyarakat sih harapannya ke depan bisa jadi ini adalah sebuah teguran keras untuk kita semua. Mungkin kita lalai juga untuk terlena mungkin karena sudah tersertifikasi halal nih gitu kan di satu sisi. Tapi di sisi lain kita juga kecewa karena kok bisa gitu istilahnya kayak kecolongan gitu kan. Sementara kan kita harapannya kalau sudah bersertifikasi halal kita bisa menjaga diri kita gitu. Apalagi ini kan makanan anak-anak ya, anak-anak suka, anak-anak tuh misalkan lagi menghafal Quran dan lain sebagainya. Jangan sampai makanan haram tuh masuk ke tubuhnya gitu kan, kasihan gitu kan. Distrust. Jadi ini sangat kabar yang sangat menyedihkan sih buat kita. Harapannya sih ke depan baik dari semua pihak, baik dari masyarakat secara aktif melaporkan, mungkin harapannya dari BPJPH juga secara aktif mengevaluasi. Jadi apalagi sekarang LPH-nya banyak ya Pak Kiai ya. Lembaga pemeriksa halalnya. Jadi kita juga harapannya LPH-nya juga semuanya bisa dipercaya gitu. Karena kita kan menitipkan apa ya? Menitipkan amanah kita, harapan kita yang sangat besar gitu kan. Baik. Dari situ. Baik, ini kita sambil melihat ya data-data dan juga grafis yang akan kami tayangkan juga untuk pemirsa di layar kaca begitu, di mana ini nampak produk pangan olahan begitu yang kemudian mengandung unsur babi pemirsa. Anda bisa lihat ini salah satunya adalah cornish marshmallow rasa apel bentuk teddy dan juga kemasannya yang berada di sebelah kiri layar kaca televisi Anda. Kemudian ini adalah beberapa jenis lainnya begitu ya, yang sebagian besar ini sebenarnya adalah makanan semacam permen dan juga marshmallow begitu ya Teh ya, yang sangat-sangat disukai oleh anak-anak. Betul. Kemudian ada cemcom, marshmallow bentuk tabung, kemasannya warna kuning, hakiki gelatin, ini bahkan mengandung bahan tambahan pangan pembentuk gel begitu, dan juga larbitil marshmallow isi selai vanila, dan juga kemasan-kemasan yang harusnya bisa diingat begitu ya oleh masyarakat, khususnya mungkin yang beragama Islam, untuk menghindari produk-produk yang sudah kami tayangkan di sini. Ada 9 produk, di mana kami informasikan kembali bahwa 7 diantaranya ini telah tersertifikasi halal. Kita akan minta tanggapan ke Babe Haikal kembali. Babe, mungkin boleh ditanggapi ya, keluhan mungkin dari Teh Rika tadi sudah dikatakan bahwa apakah betul itu batch yang kemudian ini dilakukan uji tes, ini kan adalah salah satu batch. Nah, bagaimana dengan batch-batch lainnya, Be? Mungkin bisa dikonfirmasi di sini. Sekali lagi, apakah sulit ya kata-kata saya dipahami ya? Sampai dikatakan biayanya besar begitu, apakah sulit ya? Jadi begini sekali lagi, ada 5,6 juta produk. Dia mau sebutlah semua produk kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol, ya permen, biskuit, ada 5,6 juta. Kami itu harus random, kami harus cek gitu loh. Yang melakukan prosesnya itu namanya lembaga pemeriksa halal. Ya, mereka punya laboratorium masing-masing dan mereka cek, mereka lihat tidak mengandung babi. Ketika tidak mengandung babi, dibawalah ke komite fatwa atau komisi fatwa. Ya, bukan ada 2 dong, yang bukan ada 2, orangnya juga orang-orang ulama-ulama semua. Ini untuk karena tidak mungkin bisa dilakukan sendiri gitu. 10.000 produk, bagaimana caranya sidang 10.000? Coba pikirin, bagaimana 10.000 kali sidang satu hari? Ya, jadi kok nggak paham gitu ya, ada 2 dong, enggak ya 10.000 kali sidang ini kan kaidah, sehingga kita memerlukan
ulama-ulama yang kompeten di bidangnya untuk memfatwakan itu halal. Baik, karena ini sekaligus untuk mengedukasi B, jadi memang banyak pihak yang masih belum memahami bagaimana kemudian ini proses dari BPJPH untuk melakukan pengecekan. Potong, orang nggak ngerti. Saya ulangi Silakan lagi dilanjut. jadinya. Sebentar. Kalau Tiara potong, orang nggak ngerti lagi. Silakan, Saya ulangi lagi nih, jadi dari awal nih. Ya, kalau dipotong nanti nggak paham lagi. Ulangi sekali lagi. Ada 5,6 juta produk yang sedang dalam proses, yang sudah diperiksa ya. Di antara dari lebih daripada 200 sampai 300 jutaan produk yang beredar. Ya. Nah, kemudian ini LPH memeriksa setiap produk itu. Oh, ini nggak mengandung. Kalau mengandung langsung hilang tuh, nggak mungkin lagi dilanjutkan. Oh, ini nggak mengandung. Ketika nggak mengandung, dibawalah ke komite fatwa dan komisi fatwa. Karena jumlahnya terlalu banyak, tidak mungkin setiap produk sidang. Ada berapa ratus tahun akan selesai kalau 10.000 sehari. Target kami itu ya, sekarang masih 5 atau 6.000 sehari ya. Nah, akhirnya setelah dari komite fatwa, komisi fatwa tidak menemukan unsur babi, kemudian dibawalah untuk disertifikasi halal. Dan itu regulasinya. Setelah beredar di pasaran, tersertifikasi dan ada logo halal, kami yang mengeluarkan logo itu melakukan pengecekan di 5,6 juta produk itu setiap hari. Mungkin hari ini kita periksa yang model biskuit, besoknya yang model susu, yang besoknya yang model kecap, yang besoknya model sirup, gitu loh. Itu memang ada kewajiban kami, dan ternyata dari yang kami periksa itu yang kopi-kopi lolos gitu loh, yang biskuit-biskuit lolos, yang makanan anak lolos. Sehingga ini marshmallow kok mengandung lagi nih, kita tes lagi, mengandung, tes lagi, mengandung, kita panggil pengusaha-pengusaha itu. Hai, ini mengandung babi. Bagaimana ceritanya? Oh ya Pak, kami gini-gini, kita rapat, tarik dari peredaran. Kami minta dalam waktu 30 hari harus tidak ada di pasaran. Itu yang kami minta, ternyata masih ada bandel ya. Kalau masih ada, kami umumkan. Kami sayarkan pers supaya mengingatkan masyarakat. Jangan sampai termakan. Jangan sampai, karena ini mengandung babi. Begitu prosesnya. Ya, sekali lagi, ini mestinya nggak usah dijelaskan dengan seperti detail seperti ini. Kepada dua orang terhormat ini. Jadi ini, oke, cukup saya rasa, ya sederhana. Mohon jangan lagi ada narasi seperti yang Pak Iksan sendiri. Saya bacakan, Pak Iksan Abdullah ini mengirimkan WA kepada kami juga. Jika sudah jebol begini, kemana masyarakat bisa percaya? Lembaga dan atau regulator yang diberikan otorisasi untuk pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal menerbitkan sertifikat halal pun ternyata produknya ada yang tidak halal. Nggak begitu juga, ya. Jadi prosesnya, baik bangun narasi. BPJPH telah mengumumkan produk nakal mengandung babi. Yuk kita dukung, kita umumkan kepada masyarakat, kita minta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan yang dicurigai, dan apabila masih ada di pasaran, laporkan supaya pengusaha-pengusaha yang berjanji narik itu kita berikan sanksi sama-sama. Begitu. Jadi kalimatnya itu membangun, menciptakan, bukan menambah beban pikiran kepada masyarakat. Begitu. Ya. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Saya akan lanjutkan ya dengan aktivitas ya. Baik, tentunya kehadiran Mbak Be di sini untuk mengkonfirmasi ya, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa masyarakat ini perlu untuk mengetahui ini, perlu untuk diedukasi begitu, dan juga kepercayaannya ini perlu untuk dimunculkan kembali kepada produk-produk ataupun juga pengusaha-pengusaha yang mungkin bahkan terdampak dengan adanya hal ini. Silakan mungkin Pak Kiai singkat ya, kalau ingin menanggapi. Saya kira ini singkat saja, Pak Kiai. Momentum yang tepat untuk meninjau kembali penundaan kewajiban sertifikasi halal. Yang tadinya akan jatuh tempo di 24 Oktober 2024, kemudian ditunda, ya kan? Nah, saya kira ini momentum dengan adanya peristiwa ini, peninjauan kembali harus dilakukan agar kewajiban bersertifikasi halal untuk seluruh produk yang masuk dan beredar di Indonesia itu wajib dilakukan di tahun 2025 Oktober. Nah, supaya tidak terjadi lagi nih distrust atau kepercayaan publik. Ya, itu yang harus menjadi evaluasi begitu ya Pak Kiai ya. Saya kira ini Babe sudah bekerja keras, kami ya
izin kalau harus juga memberi WhatsApp seperti itu agar Babe sebagai pejabat tentu ya bisa merasakan bagaimana kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat dan juga dikontrol gitu, begitu ya Pak ya, Kiai ya. Jangan dianggap itu hal yang kurang baik Be. Itu sebagai watawa saubil haq, watawa saubil sob. Makasih Be. Baik, terima kasih Babe Haikal telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita masih akan tutup lanjutkan dialog dan juga diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung ke Teh Rika nih. Teh Rika, kalau dengan situasi seperti saat ini, apa yang bisa dilakukan oleh konsumen ya untuk tetap berbelanja sesuatu yang aman untuk mereka, yang halal begitu, tapi mereka juga harus tetap hati-hati. Apakah hanya bisa melihat atau menggantungkan dengan logo halal saja, atau sebenarnya secara kasat mata ini kita bisa memilah begitu? Sebenarnya kalau misalkan di sini masyarakat mau concern tentang halal, itu kita bisa belajar mengenai positif list halal untuk produk-produk yang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, misalkan seperti sayur dan buah. Sebenarnya ini kan produk olahan ya. Kalau misalkan kita mau gimana caranya untuk mengkonsumsi makanan halal dengan cara yang sangat mudah adalah dengan kembali ke real food. Makan buah, makan sayur, makan daging dengan sembelih yang halal gitu. Udah yang paling aman. Iya, udah yang paling aman insya Allah. Jadi kalau memang mau yang paling mudah ya seperti itu. Sebenarnya ini juga bisa jadi momen untuk remind kita ke anak-anak, terutama ini konsumernya banyaknya anak-anak. Ternyata makan seperti ini kurang baik untuk kamu. Jadi nggak cuma baik karena memang dia ternyata tidak halal, tapi juga nggak baik untuk kesehatan, bikin gigi bolong dan sebagainya. Jadi kita juga bisa sambil ada diskusi, edukasi dan dialog iman dengan anak-anak. Jadi sebenarnya sebagai media dakwah juga kita juga gitu untuk kembali ke real food, kembali ke makanan sehat yuk gitu kan. Tapi kalau memang insya Allah untuk seperti yang Babe tadi bilang, untuk brand-brand lain yang sudah ada logo halal, insya Allah kita percaya, kita trust ya, karena kita punya ulama sebagai wakil kita ya. Insya Allah kita juga percaya yang sudah disampaikan itu juga, ini juga satu momentum yang alhamdulillah banget di Indonesia sertifikasi halal ada wajib ya. Jadi kita juga ada pelindung, ada protection untuk kita sebagai muslim, jadi kita juga nggak bisa sembarangan gitu kan. Seperti itu juga harus diapresiasi, dan ini sebagai peringatan kita bersama gitu untuk ya udah kita kembali ke real food, bisa seperti itu sih. Tapi Teteh selaku influencer begitu ya, dan juga sekaligus konsumen, pernah tidak sih mengalami bahwa menemui mungkin salah satu produk yang tidak halal begitu, lantas apa yang dilakukan? Kita perlu melaporkannya kemanakah? Itu kan biasanya masyarakat awam ini banyak yang tidak terinformasi hal-hal seperti itu begitu ya? Iya, sering sebenarnya. Beberapa kali kita temui. Biasanya kita lakukan lewat edukasi. Biasanya kalau saya baru sebatas di sosial media dan ke anak-anak atau ke sekolah atau misalkan ke lingkungan terdekat, ke keluarga dan lain sebagainya. Tapi harapannya sebenarnya kesadaran tentang titik kritis halal ini jadi kesadaran bersama di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya masyarakat sudah paham titik kritis halal, misalkan ini kenapa bisa ada mengandung ini, karena memang dia punya titik kritis halal gitu. Jadi kalau kita tahu yang solusinya apa, solusinya dengan positif list halal. Jadi itu bisa lebih baik untuk kita memilah belanja kita, memilah konsumsi kita seperti itu. Oke, baik. Pak Kiai, ini kalau melihat data-data dari Babe tadi kan sangat banyak ternyata produk-produk yang memang harus difokuskan untuk kemudian ini dijaga sertifikasi halalnya begitu. Nah ini kan kalau dari Pak Kiai sendiri melihat celah mana yang bisa dihindari untuk kemudian terjadi lagi hal-hal seperti ini sebagai evaluasi lah paling tidak? Ya saya kira kalau kita mengawasi 5,6 juta produk amat berat lah ya. Jadi yang rasional ya tentu kembali kepada undang-undang saja, bahwa ketentuan mengenai pengawasan ya kepada produk yang telah bersertifikasi halal ya harus dilakukan dengan term misalnya 2 tahun sekali harus ada audit. Audit ulang gitu ya. Audit ulang. Kalau sudah audit, boleh diperpanjang 4 tahun misalnya kan. Tapi kalau misalnya ternyata dalam audit terdapat, atas misalnya terdapat penggantian ingredient yang nggak dilaporkan atas temuan masyarakat misalnya atau BPJPH sendiri, nah itu bisa dibatalkan sertifikat halalnya kan begitu. Nah itu pertama. Yang kedua, ya kami sih melihat sangat lemah sekali BPJPH ini kan, karena ini salah satu masukan juga ya tentunya harus kita terima nih sebagai kelemahan.
sudah diumumkan ya. Kita masih jumpai ini bahkan di e-commerce ya. Pak Kiai ini dapatkan hari ini ya? Ya, hari ini saya dapat dari e-commerce. Oke. Ya. Dari apa yang banyak dijual tuh? Di warung-warung. Bukan, e-commerce tuh yang E-commerce. Baik, kita nggak bisa salah ya, menyebutkan salah satunya, tapi dari yang jelas di e-commerce tersebut ini terjual sangat bebas ya sangat Pak Kiai ya? bebas. Dan ini kan saya dapat buktinya nih, ada tuh, ya kan? Nah kemudian ini dari beberapa supermarket di Jawa Barat dan di Jakarta masih ada nih, ya kan? Ya. Nah yang ini seharusnya artinya sudah ditarik. belum terinformasi bahwa produk ini yang haram tapi berlogo halal ini masih beredar di masyarakat. Bagaimana pengawasannya? Harusnya segera nih untuk melindungi masyarakat, melindungi konsumen, terutama anak-anak muslim, kaum muslim, ini segera diinformasikan kepada pemilik gerai waralaba, ya kan? Nah ini bagaimana mungkin di pasar yang bebas? Sedangkan 2 saja yang saya dapatkan dari Indomaret dan Alfamart, ini masih banyak, masih beredar. Saya tanya kepada mereka penjaga toko, mereka bilang belum terinformasi mengenai penarikan. Nah, ini artinya himbauan atau announcer dari BPJPH belum nyampe kepada pemilik waralaba dan kepada produsen. Maka mulai besok kami lakukan investigasi. Hasilnya ini kami sebagai founder Indonesia Watch akan melakukan penegakan hukum kepada para produsen yang diduga melanggar ini untuk edukasi juga supaya jangan orang bebas melakukan apapun termasuk merugikan masyarakat. Bayangkan bapak ibunya mencari harta, mencari rezeki yang halal untuk anaknya belanja produk halal, ternyata produknya halal tetapi barangnya haram. Astagfirullahaladzim, ini kan sangat berat ini. Kepada siapa lagi masyarakat ini percaya wong yang sudah berlogo halal saja masih haram di dalamnya. Lalu bagaimana masyarakat memilihnya? Sedangkan yang namanya sertifikasi halal itu adalah jaminan adanya bahwa produk yang di dalam kemasan itu sudah halal. Itulah kemudian ditera dengan logo halal. Baik. Sekaligus akuntabilitas bahwa produk itu dipertanggungjawabkan kehalalannya. Nah, sekarang dengan adanya peristiwa ini, ya memang BPJPH tadi sudah disampaikan atas prakarsa BPJPH melakukan sidak terdapat temuan seperti ini. Baik. Nah berarti ini yang harus kita investigasi. Kalau memang dari pengusahanya latar belakang melakukan ini, kita harus lakukan penegakan hukum. Artinya seluruh pihak ini memang harus menaruh perhatian dalam adanya kasus ini, tidak bisa disepelekan begitu ya, karena konsumen tentunya lagi-lagi ini sangat dirugikan. Tapi dengan adanya kasus ini tentunya kita harapkan juga konsumen ini bisa lebih waspada begitu ya Pak Kiai ya, dan juga saling bekerjasama antara pemerintah. Tapi waspadanya bagaimana? Wong ini udah sertifikasi halal. Masih diwaspadai lagi. Baik, itu yang harus menjadi fokus pemerintah tentunya ya, untuk lebih disiplin lagi. Kalau tadi pesan dari Pak Kiai ini untuk mengaudit ulang, untuk lebih perhatian lagi dengan adanya produk-produk tersebut. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Pak Kiai dan juga Teh Rika. Kita harapkan ini tidak terulang lagi tentunya, dan juga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan informasi Tahta Suci Vatikan merilis video yang menunjukkan jenazah Paus Fransiskus terbaring di dalam peti jenazah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.